Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Alhamdulillah Pak Nur. Gimana Pak Nur? Selamat datang di Al Khairiyah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita sedang hidup di era 4.0 atau 5.0. Maka salah satu strategi orang tua untuk memilih pendidikan bagi anak-anaknya adalah sekolah yang berbasis Islam. Itu alasan kami sehingga mengapa insya Allah tahun pelajaran 2025-2026 atas permintaan dan juga menjadi cita-cita para pendiri yayasan ini, kami akan memulai membuka sebagai kelanjutan dari TK, yaitu SD Islam Al Khairiyah. Maka dari itu kami berharap para orang tua bisa mengapresiasi dan sekaligus mempercayakan pendidikan anak-anaknya pada sekolah yang akan kami dirikan. Khususnya adalah well-educated parent, para orang tua terdidik. Orang tua muslim yang terdidik, jangan sampai anak-anaknya disekolahkan di tempat yang tidak berbasis Islam. Baik, terima kasih Pak Nur. Iya, baik Pak. Kemudian untuk pelayanan pendidikannya sendiri itu seperti apa Pak yang akan diberikan kepada masyarakat? Karena sebelumnya Al Khairiyah sudah memiliki TK yang sudah cukup bagus reputasinya. Kemudian pelayanan pendidikan yang akan diberikan kepada masyarakat untuk SD sendiri seperti apa? SD Islam Al Khairiyah yang akan dimulai pada tahun pelajaran 2025-2026, insya Allah kita akan melanjutkan apa yang sudah diberikan oleh TK sebelumnya, TK Al Khairiyah. Jadi Islamic 4-Day School inilah sistem yang kita akan pakai. Jadi anak-anak belajar sudah setengah hari lebih. Insya Allah dengan demikian suasana belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, yang kondusif, dan insya Allah yang berkualitas akan kita wujudkan, akan kita berikan kepada anak-anak kita. Baik, kemudian untuk program pembelajarannya sendiri, kemudian kurikulumnya, itu mengadopsi dan mengadaptasi dari mana? Kemudian sistem pembelajaran yang akan dilaksanakan saat KBM itu seperti apa Pak? Kurikulum yang kita akan gunakan, yang jelas pertama adalah kurikulum nasional. Itu kita anggap kurikulum minimal. Kemudian kita lakukan pengembangan, kita lakukan penambahan dengan memasukkan kurikulum lokal dan juga kurikulum internal. Nah, di kurikulum karena full day school inilah insya Allah porsi pendidikan, porsi kurikulum yang diberikan oleh pemerintah dengan porsi yang diberikan oleh internal dan lokal akan kita elaborasi, kita akan gabung menjadi kurikulum khas dari Al Khairiyah ini. Dengan demikian kita sangat yakin bahwa sistem pembelajaran yang akan diberikan adalah bukan sistem pembelajaran seperti yang terjadi di SD-SD swasta lainnya. Baik, tentunya pelaksanaan KBM yang akan dilakukan di TK Al Khairiyah ini pastinya berbasiskan sangat pembelajaran yang menyenangkan ya Pak? Iya, kemudian untuk pelaporannya sendiri gimana Pak? Pelaporannya, penilaiannya, karena memang dalam pembelajaran kita tidak bisa memberikan semacam tolak ukurnya itu seperti apa penilaiannya? Di dalam sebuah proses pendidikan, itu diawali pertama adalah bagaimana guru memberikan materi yang kita sebut dengan proses. Proses berjalan, kemudian apakah di tengah, apakah di akhir, pasti ada assessment atau penilaian. Sehingga pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Elvin, kita akan melakukan assessment di setiap akhir topik, kemudian assessment juga penilaian di tengah-tengah semester dan juga penilaian di akhir semester. Namun yang kita akan berikan assessment ini adalah bagaimana proses yang diberikan oleh guru itu yang kita akan assess, kita akan nilai. Sehingga anak akan melihat bagaimana perkembangannya dan orang tua juga akan melihat bagaimana kemajuan anak-anaknya bisa di tengah semester
bisa juga di akhir semester. Untuk setengah semester kita berikan dalam bentuk raport manual, kemudian insya Allah di akhir semester kita akan berikan baik manual maupun dalam bentuk conference yang kita sebut dengan student-led conference. Jadi anak-anak kita di depan orang tua dan gurunya menyampaikan dengan secara konferensi tentang apa yang sudah didapat dan apa sih dari pelajaran yang dia senangi. Seperti itu yang kita sebut dengan student-led conference. Ini yang membedakan SD Islam Al-Khairiyah di dalam proses penilaiannya dengan sekolah-sekolah yang lain barangkali di sekitar kita. Baik, artinya SLC ini dengan adanya pelaporan yang mana peserta didik sendiri yang akan berbicara, yang akan mengatakan kepada halayak bahwa memang apa yang dia capai itu yang akan dia berikan. Jadi tidak hanya berupa narasi atau catatan saja, tapi mereka benar-benar sudah bisa mengaplikasikan apa yang telah didapat di sekolah nanti. Dalam Baik. dunia pendidikan inilah yang disebut dengan real assessment atau automatic assessment. Oke. Inilah penilaian yang sebenarnya, yang sejujurnya, yang tidak bisa ditutupi. Baik. Ya. Jadi itu per semester ya, Pak? Per semester, Per semester. ganjil satu kali dan genap. Kalau misalkan selain itu Pak, selain adanya SLC atau pelaporan per semester, adakah pelaporan-pelaporan di bulan kedua, ketiga, dan semacamnya? Ini kebutuhan melihat dari bagaimana guru tadi. Bisa saja sejumlah portofolio atau hasil-hasil dari kinerja anak dalam belajar itu bisa dilakukan penilaian. Tapi yang terpenting adalah bagaimana durasi anak belajar di dalam satu semester 4-5 bulan di tengah-tengah kita berikan dan di akhir kita berikan. Itu yang formal, jadi 1 tahun pelajaran 4 penilaian, 4 pelaporan. Sedangkan pertanyaan Bu Ervin tadi akan kita berikan sesuai kebutuhan. Baik, artinya memang sudah pelaporan ini diberikan sesuai permintaan dan kebutuhan ya Pak. Yang mana akan menjadi tolak ukur untuk memberikan ke materi berikutnya seperti itu. Baik, kemudian Pak tadi kita sudah berbicara tentang pelaporan atau raport, kemudian sistem pembelajaran. Nah, kemudian untuk SDM-nya sendiri Pak, GTK-nya itu rekrutmennya seperti apa? Untuk pendidik dan tenaga pendidikan atau sumber daya manusia, yang jelas pertama kita harus rekrut rata-rata guru dengan kualifikasi S1 pendidikan untuk guru. Itu wajib. Kemudian tentunya guru tersebut akan kita lakukan proses penilaian. Setelah kami rekrut, mereka akan kami lakukan seleksi dan insya Allah guru yang akan kami terima adalah guru-guru yang memenuhi kualifikasi dan pada akhirnya tim dan juga pimpinan kami yang akan menilai. Tentunya yang terbaik dari yang ada, insya Allah kita akan berikan. Kira-kira kriteria tersebut bisa disebutkan Pak, apa misalkan selain kualifikasi S1 PGSD misalkan mampu berbahasa Inggris atau apa. Ya betul sekali, insya Allah guru kita selain adalah berkualifikasi S1 yang linear yaitu S1 PGSD, yang berikutnya adalah punya kemampuan membaca Al-Quran yang lancar, kemudian juga ahli mendirikan sholat untuk dijadikan imam oleh murid-muridnya, dan juga punya kualifikasi kemampuan berbahasa asing meskipun tidak terlalu aktif. Dan tidak kalah pentingnya juga adalah mereka orang-orang yang atau guru-guru yang sudah mahir dalam IT-nya. Baik, dapat dikatakan bahwa guru tersebut bisa menjadi suri toladan gitu ya Pak. Insya Allah begitu. Baik, kemudian Pak setelah kita sudah mengetahui kriteria SDM-nya, juga sistem pembelajaran dan sebagainya kita sudah ketahui. Nah, kemudian bagaimana dengan fasilitas yang akan menunjang semua dari proses pembelajaran tersebut? Sesuai dengan standar nasional pendidikan tentang sarana dan prasarana. Insya Allah SD Islam Al-Khairiyah semua sarana yang diminta sudah bisa kita penuhi. Bahkan komitmen dari Ketua Umum kami bahwa
akhir Desember ini sarana yang sekarang saya berdiri insya Allah sudah rapi semuanya. Masya Allah. Dan berjalan waktu pada tahun pelajaran 2025-2026 tepatnya 8 Juli, insya Allah di bulan Juni seluruh sarana penunjang lainnya sudah kami penuhi. Mulai dari ruang belajar, ruang kelas, kemudian ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang BK, ruang lab, kemudian juga musola atau masjid mini, dan juga ruang bermain anak-anak, kita akan penuhi semua, termasuk sarana olahraga. Insya Allah kualifikasi sarana yang diminta oleh standar nasional pendidikan, kita akan penuhi pada saatnya atau sebelum tahun pelajaran dimulai. Baik, jadi dapat dikatakan bahwa dipastikan insya Allah nanti pada saat waktunya tahun ajaran 2025-2026 sudah bisa berjalan dengan baik, fasilitas semuanya sudah tersedia ya Pak? Yang terpenting insya Allah komitmen kami akhir Desember ini, ruang yang kami berdiri ini sudah ditutup dengan jendela-jendela, pintu-pintu, dan sarana yang lain. Nah, selebihnya akan kami penuhi sambil berjalan waktu di akhir bulan Juni 2025 insya Allah. Baik, kemudian untuk fasilitas di dalam kelas tersendiri Pak, ada apa saja nih? Misalkan apakah ada nanti proyektor, kemudian audio visualnya seperti apa? Apakah memang akan diadakan? Semuanya kita penuhi. Pertama adalah jelas ruangan ini full AC, kemudian daya tampung juga rata-rata 20 sampai 25 per kelas. Baik. Dan space belajar cukup menyenangkan, dilengkapi dengan whiteboard, kemudian LCD, kemudian yang lainnya tentunya semua kelas dan tidak mobile. Setiap kelas kita lengkapi dengan kelengkapan tersebut. Baik, artinya di dalam satu kelas sudah dengan desain interior yang akan mewakili, kemudian ada 25 siswa. Untuk gurunya sendiri berapa Pak? Guru kita akan siapkan adalah 2 guru untuk masing kelas. Jadi bagaimana layanan secara individual akan kita sasar ya. Dengan demikian maka orang tua pun atau anak-anak pun akan bisa merasakan dari sentuhan layanan yang lebih dekat dari guru kami, yaitu 2 per kelas kita akan siap. Baik, Pak Nur, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai apakah masuk di SD Al Khairiyah ini pakai tes terlebih dahulu, Pak? Bu Elvin, tentunya karena kita adalah pendidikan formal, kita ingin kenali bagaimana anak-anak didik kita, mulai dari secara fisik, ya, dalam verbalisme, berbicara dan sebagainya. Tentunya SD Islam Al Khairiyah dalam merekrut serta murid barunya melalui yang kita sebut dengan seleksi untuk observasi saja. Baik, artinya. Jadi kita seperti itu. Iya, jadi tujuannya hanya mengobserv saja ya Pak. Jadi untuk mengetahui tindak lanjut yang akan kemudian guru kelasnya pembelajaran seperti apa gitu Pak. Kemampuan mereka seperti memetakan kemampuan. Mungkin dapat dikatakan seperti itu ya Pak. Dengan catatan otomatis layanan kami siapapun yang dari TK Islam Al Khairiyah meskipun lewat observasi tetap kita terima 100%. Wow. Pengecualian dari yang lain. Baik, jadi prioritas utama. Baik, kemudian Pak, ini yang sedang marak, sedang trending sekali. Bagaimana penanganan masalah bullying di sekolah? Bullying di sekolah, dimanapun lembaga pendidikan atau dimanapun komunitas anak-anak berada tidak bisa dihindari. Apalagi di sini. Nah, kami sudah menyiapkan sebuah lingkungan sekolah yang insya Allah akan meminimalkan atau bahkan menihilkan dengan cara yang kami sebutkan tadi, Islamic Full Day School. Insya Allah dengan belajar sehari penuh, kemudian ketika break, istirahat juga mereka dalam pengawasan, kemudian dalam ibadah dan sebagainya. Maka dari itu kami bisa memberikan satu garansi kepada orang tua bahwa sekolah di SD Islam Al Khairiyah insya Allah kami akan minimalkan tingkat bullying, bahkan kami berjanji insya Allah akan kami nihilkan dengan seluruh SDM kami yang akan
memfasilitasinya. Terutama kami akan siapkan guru BK di samping guru kelas dan guru-guru yang lain. Dengan demikian, pertanyaan Ibu Alvin, insya Allah kami akan berikan yang terbaik di dalam pergaulan dan interaksi anak-anak. Sehingga kita bisa menjauhi bully. Baik, artinya satu hal yang kita tanamkan kepada mereka adalah bagaimana they respect others. Jadi mereka betul-betul bertemu itu bersalaman. Ini akan kami budayakan kepada guru dan sebagai sama teman setiap saat. Mungkin satu hari anak kita bisa bersalaman 5-10 kali di mana saja dia. Tidak ada level tingkatan kelas 1, kelas 2, semuanya kita akan. Baik, jadi dengan penanganan bullying itu dengan pembiasaan yang baik, kemudian membangun budaya sekolah yang mengaplikasikan karakter-karakter yang mulia seperti itu ya Pak. Baik Pak Nur, ini adalah pertanyaan yang paling terakhir dari beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami, yaitu tentang akreditasi. Nanti akreditasinya kapan kira-kira Pak untuk sekolah SD Al-Khairiyah tersendiri? Poin pertama kami jawab bahwa sebelum putra-putri Bapak Ibu tamat dari SD ini atau kelas 6, insya Allah kami sudah lebih awal diakreditasi. Itu poin pertama. Apa alasannya? Karena insya Allah peraturan menteri sudah lebih memudahkan kami, di mana tidak harus meluluskan. Dan sebagai gambaran kami akan yakinkan bahwa di tahun ketiga atau keempat, insya Allah kami sudah mengajukan usulan untuk diakreditasi. Dan kami jamin sebagaimana TK kita dengan sarana, dengan sumber daya manusia, dengan proses, dengan kurikulum, kemudian juga dengan manajemen dan lingkungan sekolah, kami yakinkan bahwa SD Islam Al-Khairiyah yang dikelola secara profesional, akuntabel, dan transparan, insya Allah kami akan mampu meraih akreditasi A, yaitu sama dengan TK kita, akreditasi unggul, insya Allah. Amin. Baik, tibalah kita Pak Nur pada di penghujungnya. Jadi Pak Nur ini harus meyakinkan lagi kepada para orang tua yang mana Pak Nur katakan mereka ini adalah well-educated parent. Muslim parent Pak, well-educated Muslim parent. Jadi mereka benar-benar memilah-milah sekolah Islam mana yang cocok untuk anaknya yang bisa menghadapi dunia ke depannya. Kiranya seperti itu. Baik Pak Nur, seperti apa kiranya Pak Nur akan meng-closing ini untuk meyakinkan mereka. Silahkan Pak Nur. Khalifah keempat kita, Ali bin Abi Thalib, berpesan dalam kepada para orang tua, khususnya yang disebut oleh Bu Elvin, well-educated Muslim parent, para orang tua Muslim yang terdidik, bahwa mereka akan hidup bukan zaman pada kita hidup. Mereka akan hidup pada zaman yang penuh dengan kompetisi. Maka siapapun yang bisa memenangkan kompetisi tersebut, menurut apa yang disampaikan oleh bin Abi Thalib adalah ketika kita menyiapkan mereka, yang kita sebut dengan educate your children for a time not yours. Adibu auladakum bi annahum saya'ishuna fi zamanin ghairu zamanikum. Di samping itu kita harus hati-hati sebagaimana pesan Allah, wal yahshal ladina lal tawraku min khalfihim dzurriatan di'afa. Jangan kita tinggalkan, jangan kita biarkan, jangan kita wariskan di belakang kita generasi anak-anak yang lemah. Maka di dalam statement terakhir ini, insya Allah SD Islam Al-Khairiyah akan membekali anak-anak didik kita yang pertama dengan akidah yang salimah, yang kedua dengan amal-amal yang soleh, ketiga dengan akhlak-akhlak yang terpuji, keempat baru dengan ilmu. Dengan demikian, era yang akan mereka hadapi adalah era yang disiapkan sesuai dengan pesan Allah dalam Al-Quran, pesan sahabat Nabi kita Muhammad SAW, dan saya yakin mereka akan memenangkan semua kompetisi dalam hidup mereka. Demikian komitmen atau statement terakhir kami. Baik, terima kasih Pak Nur atas jawaban-jawaban yang akan menjadi menjadi penyejuk untuk para orang tua di sana yang masih khawatir, yang masih pilih-pilih, yang masih bingung untuk menitipkan putra-putrinya di SD Al-Khairiyah. Tapi jangan khawatir, insya Allah ini akan menjadi garansi
ya Pak Nur, Betul. akan menjadi garansi karena memang SD Al-Khairiyah dibangun dan berlandaskan atas norma-norma Islami, tentunya dengan dilandaskan dalam Al-Quran dan hadis. Baik, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.